dikeroyok dengan orang kafir. Sebagaimana nampan yang berisi makanan yang berada di dalam nampan ini dikeroyok oleh orang-orang yang lapar. Dan digambarkan ini, kaum muslimin ini akan dikeroyok, akan dikerumuni oleh orang-orang kafir. Ketika mereka sudah tidak punya wibawa lagi. Ketika mereka sudah menginduk, mengekor, mendewakan, menidolakan orang-orang kafir. Tidak punya lagi kepribadian, tidak punya lagi kewibawaan di hadapan orang-orang kafir. Kata Nabi SAW setelah itu. Ketika para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahwi yauma idin, wahai Rasulullah, apakah jumlah kami saat itu minoritas? Kata Nabi SAW, bal antum yauma idin kabir. Subhanallah. Ini salah satu bukti benarnya sabda Nabi SAW. Saat umat Islam ini tidak punya wibawa lagi, saat umat Islam ini dikeroyok, dihinakan oleh orang-orang kafir, bukan karena kita yang minoritas. Kita ini banyak. Bal antum yauma idin kabir. Kalian jumlahnya banyak. Kita lihat kaum muslimin. Mayoritas di Indonesia, mayoritas agama yang paling banyak pemeluknya agama Islam. Tapi seperti apa Islamnya? Nabi SAW katakan, walakinnakum gusa'un ka gusa'is sail. Tapi Islam kalian itu seperti buih yang berada di atas sampah lautan. Buih yang mengalir kemana air itu mengalir. Ke kanan, ikut ke kanan, ke kiri, ikut ke kiri. Ke barat, ikut ke barat, ke timur, ikut ke timur. Tidak ada arah, tidak ada tujuan, tidak ada kepribadian sama sekali. Ketika kaum muslimin modelnya seperti ini, tidak punya lagi kewibawaan, tidak punya lagi prinsip, maka kata Nabi SAW, saat itulah Allah akan munculkan, akan tanamkan, akan berikan berupa penyakit yang bernama wa'tihumullahul wahn. Saat itu, karena kaum muslimin saat itu tidak menjaga hidayahnya ini. Ibaratnya kalau dalam penampilan atau fisik badan, dia tidak menjaga kesehatannya, akan muncul tuh penyakit-penyakit. Saat muda dia sembarang makan apa yang dia inginkan, dia tidak menjaga kesehatan. Akan datang masa tuanya nanti penyakit-penyakit yang akan mengidap kepadanya. Ketika kaum muslimin, mereka nggak peduli dengan agamanya, peduli hanya urusan dunianya, dan selalu menginduk, selalu membanggakan orang-orang kafir, Allah akan timpakan penyakit wahani. Maka para sahabat tanya, wabal wahni ya Rasulullah, apa itu penyakit wahni wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan adalah cinta dunia dan takut mati. Ini yang menimpa kebanyakan kaum muslimin. Kalau dalam urusan dunia luar biasa, perhatian di cintaan. Wa khasyatul maut, dan dia sangat khawatir terhadap kematian. Dia sangat takut kalau dia ini mati. Setelah Nabi SAW membacakan ayat At-Takatsur tadi, kata Nabi SAW, Yaqulu ibnu Adam, anak Adam, manusia itu suka mengatakan mali, hartaku. Yaqulu ibnu Adam, saya ulang lagi hadisnya, ini kata Nabi SAW nih, ibnu Adam, manusia itu mengatakan, ini hartaku ini uangku ini tanahku, ini kendaraanku, ini ternak-ternakku, ini HP-ku, ini pernak-pernik kehidupanku. Mali, ini harta-harta dikumpulkan. Tail dia dalam masa urusan dunia. Qala, padahal kata Nabi SAW, wahal laka ya ibna Adam, wahal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa'afnaid. Wahai anak Adam, Rasul ingatkan,
yang mereka selalu mencintai dunia lebih dari segalanya, yang selalu obsesinya tujuan hidupnya ini dunia, seolah-olah dunia itu akan mengekalkan hidupnya. Nabi katakan, wahai anak Adam, ya, wahai manusia, tidaklah harta yang engkau miliki itu sebenarnya ma'akalta fa'afnai. Apa yang engkau makan. Harta kita itu sebenarnya pertama makanan yang kita makan. Yang kita simpan, beras yang berkarung-karung yang kita simpan di gudang kita ini, bukan rezeki kita, itu bukan harta kita ini. Kalau belum kita makan. Karena kalau seandainya dia meninggal dunia, kemana itu harta yang dia simpan? Diwariskan. Rasul mengingatkan, hai manusia, hartamu itu sebenarnya apa yang kau makan. Fa'afnaita, setelah itu habis. Kalau makan, itu menjadi hartanya, itu menjadi rezekinya. Tapi apakah makanan itu akan terus berada di perut? Jawabannya tidak, akan keluar, akan habis. Aulabista fa'ablaita. Yang kedua, hartamu adalah apa yang engkau pakai, pakaian kita yang kita pakai. Adapun yang kita simpan terus akan rusak, dan akan hilang. Yang ketiga, au tasaddaqta fa amdaita. Yang ketiga, hartamu adalah apa yang engkau sedekahkan, dan yang engkau sedekahkan. Pikir jernih, kita renungi sebenarnya dunia ini. Bukankah semakin banyak harta yang kita miliki itu semakin menyusahkan kita? Kita mungkin memiliki lahan, memiliki beberapa petak tanah. Bukankah kita capek mengurus sertifikat, pergi ke notar? Semakin tambah tanah kita, semakin besar toko kita. Coba perhatikan. Bukankah semakin menyita pikiran kita? Itu hakikat dunia. Nabi katakan, yang bisa, yang tersisa itu tasaddaq, yang engkau sedekahkan. Fa'abdaita, maka itulah yang akan engkau dapatkan nanti. Adapun selainnya kemana itu? Nah, nanti akan kita baca di hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini mirip dengan hadis sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulul 'abd, hamba selalu berkata, mali, ini loh hartaku, ini hartaku, yang ini hartaku, ini hartaku. Innama lahu min mali salat. Hartanya sebenarnya hanya 3. Ma'akal, apa yang dia makan, fa'abna, akan habis. Aula bisa fa'abla, atau yang dia pakai, pakaian yang dia kenakan, akan usang. Atau apa yang dia berikan, yang dia donasikan, yang dia infakkan, yang dia wakafkan, faktan, itu yang tersisa. Wa masih wadzalik, selain itu, fahuwa zahibun, akan habis hilang. Atau akan menjadi warisan untuk ahli warisnya. Akan meninggalkan kita. Semuanya akan meninggalkan kita. Kecuali apa yang dia berikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang terus akan mengalir, akan menyelamatkan hidupnya di akhirat nanti. Di hadis yang ke-9, di sini penulis membawakan hadis dari sahabat Anas bin Malik, salah satu pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas menceritakan, mengatakan, meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yatba'ul mayyit, akan mengikuti mayit, orang yang sudah mati akan diikuti salah satu 3 hal. Fayarji'u itsnan, dari 3 ini 2 akan kembali, tidak akan menemaninya. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang akan menemaninya ada hanya satu. Semua kita renungi saat kita ini meninggal dunia, dan semua kita pasti akan meninggal dunia sekali lagi. Kita sering para jamaah sekalian mendengar pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
malam misalkan akan dikuburkan. Dan ingat, itu pengumuman itu nanti nama kita. Barangkali mungkin anak yang akan mendengar pengumuman itu dari panjenengan yang hadir di sana. Atau mungkin panjenengan yang akan mendengar pengumuman itu nama anak yang ada di dalam daftar tersebut. Saat itu apa yang terjadi? Mayit ini ketika diantarkan ke kuburannya akan diikuti 3. 3 ini 2 akan kembali. Ternyata 2 yang selalu dia betul-betul cinta mati-matian, ternyata cintanya itu dikhianati oleh 2 ini. Sementara 1 yang akan tetap, kita baca apa itu? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 ini yang akan mengikuti mayit adalah keluarganya, istrinya, anak-anaknya, kakak-kakak adiknya. Yang kedua, malu dan hartanya. Mungkin ikut mengantarkan, mungkin mobilnya, mungkin motornya. Wa amalu dan amalnya. Saya ulang. 3 yang akan mengikuti mayit, pertama keluarga. Yang kedua harta. Yang ketiga amal. Fayarju ahluhu. Adapun keluarganya akan kembali. Coba. Setulus cintanya seorang istri. Ketika suaminya meninggal, apakah dia akan ikut dikubur, ingin menemani? Coba ya tidak. Demikian juga harta. Harta yang dia bela mati-matian. Mobil yang selalu dia rawat, gores sedikit, dia langsung poles. Lecet sedikit, dia langsung perbaiki. Dia, subhanallah, perhatiannya terhadap urusan dunianya. Begitu cintanya terhadap istrinya, terhadap hartanya, ternyata keduanya khianati dia. Ketika meninggal, bukannya dia ikut dikubur, ternyata dia khianati, dia balik. Istrinya akan dinikahi oleh laki-laki lain, sementara hartanya akan diwariskan kepada ahli warisnya. Ternyata 1 yang dia sia-siakan, yang ternyata dia tulus mencintai orang tersebut. Apa itu? Amalnya. Amalnya yang akan menemaninya. Maka dari sini para jamaah sekalian, pernah ya Rasulullah SAW itu dinasihati oleh malaikat Jibril dengan 5 nasihat yang berharga sekali. Kata Nabi SAW, "Atani Jibril faqala ya Muhammad ismashi fa innaka mayyitun." Hai Muhammad, hiduplah sesukamu. Kau hidup terserah. Fa innaka mayyitun, karena engkau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Nasihat yang kedua, silakan kau berbuat terserahmu sekehendakmu. Kau mau maksiat, kau mau taat, terserah. Fa innaka majziyun bih, karena engkau akan dibalas. Itu kan nasihat yang mengena sekali. Udah terserah kamu mau hidup ngapain, jadi orang apa. Toh nanti kamu akan mati. Orang tua ya kalau ngomong, terserah nak kamu, saya gak ngasih, terserah kamu. Tapi ingat, nanti kamu akan, ayah tidak akan mengurusi kamu lagi, tidak akan memberikan nafkah lagi. Misalkan. Ini sebuah teguran yang begitu keras. Dan yang ketiga, nasihatnya malaikat Jibril kepada Nabi SAW, wa ahbib man syi', dan cintai orang sesukamu, cintai barang sesukamu, fa innaka mufariquh, toh nanti kamu akan berpisah dengan harta-hartamu itu dan orang-orang yang kau cintai. Silakan kau cintai istrimu, silakan kau cintai anak-anakmu, nanti kamu akan berpisah kok. Mungkin kamu yang akan meninggalkannya karena kamu meninggal duluan, atau mereka yang akan meninggalkanmu karena mereka mungkin meninggal dahuluan. Cintai harta sesukamu, cintai orang sesukamu, mereka akan meninggalkan. Maka tidak pantas kita berlebihan mencintai sesuatu yang akan meninggalkan kita. Tapi layaknya kita ini mencintai sesuatu yang tidak meninggalkan kita. Hanya satu, sesuatu yang tidak meninggalkan kita, ini amal. Wa amalu, yaitu amalnya. Dalam hadis yang panjang, Bapak Ibu sekalian, hadis Bara' ibn Azib, Nabi SAW pernah menceritakan dari proses meninggalnya seorang manusia, baik itu muslim maupun yang kafir.
Panjang sekali hadisnya. Yang singkat cerita atau singkatnya hadisnya, seorang muslim ini ketika sudah dia dikubur dan berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat maut. Kan ditanya tentang 3 hal. Man Rabbu, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Wa ma dinuk, dan apa agamamu. Wa man nabiyuk, dan apa dan siapa nabi. Ketika sudah selesai, dia bisa berhasil menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir, maka setelah itu orang ini akan didatangi oleh seorang yang memiliki penampilan yang bagus, wajah yang tampan, yang harum. Lalu orang ini, mayit ini mengatakan, "Man, siapa kamu?" Maka orang tersebut mengatakan, "Ana amaluka sholih." Saya adalah amal-amalmu selama kamu di dunia. Ternyata nemenin kuburnya. Ternyata yang membuat mudah ya menjawab pertanyaan amalnya ini. Ya, dia kaget, kamu siapa? Amal ini kan kita nggak tahu ya. Baca Al-Quran kita, sholat kita, sedekah kita. Gimana ini? Kita nggak melihat kan? Sesuatu yang tidak bisa kita raba. Nanti Allah akan fisikkan, akan wujudkan menjadi seorang. Ya. Ketika dia ditanya, dia akan mengatakan, "Ana amaluka sholih." Aku adalah amal. Ya. Kemudian dia akan memberikan kabar-kabar gembira tempatnya nanti di surga. Di sini Al-Ustaz Abdul Hakim Abjad Hafizahullah Ta'ala menyebutkan beberapa fawaidul hadis. Saya baca di sini. Di antara faedah dari hadis-hadis pada bab ini. Yang pertama, mengajarkan kepada kita untuk segera beramal dan terus beramal soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan dan bekal untuk hari akhir. Akan tapi tentunya setelah memenuhi 2 persyaratan agar amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu ingatkan di sini. Amal-amal yang akan menemani nanti, apakah amal pokoknya sembarangan. Amal yang penting umumnya orang ibadah ngikutin tradisi, apakah seperti itu? Di sini perlu ingatkan. Amal yang akan kekal menjaga mayit kuburnya itu adalah amal yang terpenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah amalan yang ikhlas karena Allah. Ya. Bukan karena manusia, bukan karena dunia. Dia hanya mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah amalan tersebut, ibadah tersebut sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Itu yang disebut dengan ittiba, mencontoh. Jadi berbicara amal soleh, berbicara amal soleh yang akan kekal abadi, yang akan menyelamatkan kita dan menemani kita di alam kubur kita. Siapa ini amal soleh ini? Mereka yang terpenuhi 2 syarat ini. Pertama adalah ikhlas. Banyak kaum muslimin yang niatnya ikhlas. Saya sholat ini ikhlas, saya puasa ini ikhlas, saya sedekah ini ikhlas. Tapi banyak di antara mereka yang terjerumus, ternyata amalannya tidak ada tuntunannya. Ternyata amalannya adalah inisiatif dia. Ternyata dia mengada-ada, membuat perkara baru. Nah, perkara baru dalam urusan agama ditolak. Kata Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal ibadah tapi tidak ada contohnya dari kami, maka ditolak dia. Tidak jadi amal soleh. Maka pastikan amalan kita ini yang kita usahakan, kita cinta, mulai sekarang cinta yang kekal ini. Kalau harta ini kan nanti cintanya kita ini akan dikhianati. Kita akan dikhianati oleh harta kita. Cinta kita dengan istri kita, dengan anak kita akan dikhianati oleh mereka. Mereka akan pergi meninggalkan kita. Yang tidak pernah khianat nih amal ini. Mulai sekarang cintai itu majelis ilmu, amal soleh. Cintai Al-Quran, cintai sedekah, cintai sholat, cintai puasa, itu yang layak untuk kita cintai sepenuh hati. Karena mereka tidak akan mengkhianati kita. Yang kedua, bahwa manusia sangat tamaknya terhadap harta.
Kemudian yang ketiga, bahwa harta ditinjau dari jurusan manfaat dan tidaknya terbagi menjadi tiga. Saya bacakan di sini apa yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, harta yang bermanfaat dengan kemanfaatan yang terus-menerus dari dunia sampai akhirat. Jadi harta itu, Bapak Ibu sekalian, dari sisi kemanfaatannya, ini ada tiga. Yang pertama, harta yang akan terus bermanfaat dunianya sampai akhiratnya. Harta apa ini? Harta yang dia sodakohkan, dia wakafkan, yang nanti terus diamalkan. Ini disebut dengan sodakoh jariyah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kemanfaatannya terbatas hanya di dunia saja, seperti untuk makan dan minumnya, atau pakaian dan rumahnya, yang semuanya akan menjadi kebutuhan atau hajat atau kemaslahatan bagi manusia. Kan tapi apabila hal ini dijadikan sebagai wasilah untuk membantu peribadahan kepada Allah, maka dia menjadi berpahala. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita gunakan, ini jadi sesuatu yang bisa memasukkan kita ke surga atau memasukkan kita ke neraka. Harta kita ini, yang sifatnya mubah ini, bisa menjadi perantara. Kendaraan kita gunakan. Saya ingin kendaraan yang enak dinaiki, yang nyaman. Kenapa? Pengen apa kamu? Biar saya nyaman ketika menghadiri masjid taklim. Walaupun mungkin orang, oh ini ikhwan ini kayaknya gak zuhud, motornya bagus, motornya mewah. Tujuannya apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan menilai zuhud seseorang itu dengan penampilannya. Kalau compang-camping lusuk ini zuhud. Kalau yang Masya Allah necis, yang pakaiannya bagus, ini udah zuhud. Jangan menilai seperti itu. Abu Bakar, para sahabat banyak yang kaya, tapi mereka zuhud. Karena dunia hanya di tangannya. Hatinya akhirat. Jadi jangan sampai kita ini menilai zuhud. Wah ini Ustaz ini kayak enggak zuhud ini. Mewah mobilnya ini, wah ini enggak zuhud ini. Ya, jangan. Zuhud dengan Ustaz malah ada. Nilai zuhud dengan bagaimana sikapnya terhadap dunia. Ya. Ada orang yang compang-camping, bahkan dia rakus terhadap dunia. Bukan yang zuhud. Ya. Sebagaimana ada orang yang kaya, ternyata ada orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, harta yang tidak ada kemanfaatannya sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Ini yang harta yang harusnya kita jauhi. Harta yang bukan hanya tidak bermanfaat, memadorotkan. Harta yang memadorotkan diri kita di akhirat nanti. Yang memiliki harta-harta yang haram, bisnis-bisnis yang haram, yang berkaitan dengan riba, yang berkaitan dengan suap dan seterusnya. Tinggalkan itu. Kemudian faedah yang keempat adalah keutamaan sodakoh. Baik sodakoh yang wajib seperti zakat, dan sodakoh yang sunnah seperti wakaf, seperti infak, ya, seperti donasi. Itu memiliki keutamaan yang besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sodakoh yang wajib ini zakat. Maka setiap kita yang memiliki harta yang telah mencapai nisab, harta yang telah mencapai nisab. Berapa nisabnya harta? Nisabnya harta adalah semisal dengan emas 83 ya, 83 ke 84 gram perkiraan seperti itu. Tinggal kita kalikan aja berapa rupiahnya. Mungkin sekitar 50-an juta. Setelah itu berjalan sampai 1 tahun, yaitu haul, ternyata hartanya masih ada. Nah, baru setelah itu maka dia bayar zakat malnya dia. Hukumnya wajib. Di samping zakat yang wajib, juga sedekah-sedekah. Infak-infak. Ya. Wakaf-wakaf. Pemberian-pemberian yang sifatnya sunnah. Itu amat dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kelima, menggemarkan untuk memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah.
Kata Nabi SAW, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas yang memberi maknanya. Al-yadul ulya, tangan di atas, maksudnya yang memberi. Ini tangan di atas itu memberi. Khairun, lebih baik minal yadis sufla, dari tangan yang di bawah, maknanya menerima. Yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Dan sejatinya orang yang memberi itu lebih bahagia dibandingkan orang yang menerima. Karena orang yang memberi itu dia merasa dirinya itu sudah memberikan kebaikan. Sementara orang yang menerima itu seolah dia itu merasa kurang, merasa hina. Dan orang yang memberi itu akan semakin bahagianya nampak ketika yang diberi itu mungkin berterima kasih, apalagi mendoakan, terasa nikmat. Apalagi ketika kita ini karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu kecuali diri kita, hanya Allah. Diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, tetangga kita nggak tahu, kita berikan kepada fakir miskin dengan ikhlasnya. Kemudian fakir miskin tersebut mendoakan, mugi-mugi Bapak cepat kasih, kita buang. Kadang-kadang kita nangis bahagia. Subhanallah, bahagia. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Berapa faedah yang keenam? Bahwa yang akan menemani manusia terus-menerus dari dunia sampai akhirat hanya satu, yaitu amal solihnya. Cinta yang akan setia sampai alam akhirat adalah amal solihnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang menafsirkan Al-Quran. Dari mana faedah ini diambil? Tadi dari firman Allah dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dalam surat At-Takatsur ini. Apa tafsirnya? Nah, yang kita baca tadi. Dan sebaik-baik tafsir adalah apa yang Rasul tafsirkan. Tidak boleh kita sembarangan tafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana orang-orang mentafsirkan dengan akal-akalnya. Kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit saja melanjutkan fawaid dari hadis-hadis yang telah kita baca, di mana disebutkan di sini salah satu faedah dari hadis tersebut. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, telah melalaikan berbanyak-banyakan dalam urusan dunia, hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian mendatangi kubur mana sampai kalian mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tafsirkan bahwa manusia selalu menghitung-hitung hartanya, dunianya. Padahal dunia, harta yang sebenarnya dia miliki, itu makanan yang dia makan, pakaian yang dia pakai, dan keduanya akan sirna. Sementara yang ketiga adalah harta yang dia infakkan, itulah yang akan terus langgeng. Dia dapatkan manfaatnya nanti di akhirat, nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling ahli di dalam menafsirkan Al-Quran. Dan alangkah butuhnya kita tafsir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mentafsirkan Al-Quran dengan logika, atau mentafsirkan Al-Quran dengan mengikuti keinginan hawa nafsunya. Sebagaimana sering kita mendengar keanehan-keanehan sebuah pemahaman yang disandarkan kepada Al-Quran. Al-Quran ini menjadi hidayah petunjuk bagi orang yang hatinya bersih ketika dia mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Tapi Al-Quran ini juga bisa menyengsarakan, juga bisa menjadi bumerang bagi pelakunya. Apa kata Nabi SAW? Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran ini akan menjadi pembela kamu nanti. Kapan Al-Quran menjadi pembela kita? Ketika Al-Quran kita baca, lalu kita tadaburi maknanya, lalu kita amalkan isinya, lengkap sudah. Jadi pembelanya ini, pastikan tiga ini. Dia biasa membaca Al-Quran, harusnya dia setiap hari ada momen, ada waktu untuk baca Al-Quran. Ya. Kalau setiap hari kita ini pasti ya, hampir kita semuanya pasti baca WA. 1 hari, 2 hari, HP kita error, itu sudah gelisah sekali kita. Kira-kira apa ya WA yang ada? Kita rasakan seperti itu. Setelah normal, ribuan ternyata itu yang belum terbaca. Kita sibuk itu membaca tiap hari berita-berita di grup-grup WA kita, di grup-grup medsos kita ini. Sementara Al-Quran, ya, ini peringatan dari nasihat bagi kita semua. Pastikan, ya 1 hari kita membaca. Walaupun mungkin hanya 5 menit. Mungkin membaca hanya 1 muka. Setelah subuh, setelah maghrib, di waktu sore, setelah sholat misalkan, walaupun hanya 1 muka, 1 lembar. Yang kedua, pastikan kita ini berusaha untuk memahami isi Al-Quran. Tadi surat At-Takatsur itu kan salah satu surat yang pendek, yang insya Allah kita semuanya hafal. Surat At-Takatsur pendek sekali. Ternyata di dalamnya maknanya begitu dalam sekali. Dan begitu butuhnya kita ini tafsir surat-surat pendek. Apa maknanya ayat-ayat tersebut? Yang ketiga, pastikan setelah kita membacanya, setelah kita memahami maknanya,
kita amalkan konsekuensinya, kita amalkan kandungan-kandungannya. Siapa yang lengkap tiga ini, Al-Quran akan menjadi pembela. Kata Nabi SAW, Al-Quran hujjah, akan membelanya. Au hujjatun alaika. Bisa jadi Al-Quran akan menjadi musuhnya, akan menjadi bumerang baginya. Kapan Al-Quran menjadi musuh, menjadi bumerang? Ketika Al-Quran mungkin tidak pernah dia baca, dia pajang, dia penjual buku-buku, dia penjual kitab-kitab mushaf, tapi tidak pernah dia baca. Akan menjadi bumerang. Ya Allah, dulu saya tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca. Atau dia baca, tapi ternyata tidak pernah memahami kandungannya. Bahkan membaca terjemahannya pun tidak pernah. Dia baca hanya saat Ramadan, momen Ramadan, cepet-cepetan. Tidak pernah tahu maknanya. Hati-hati, bisa jadi Al-Quran menjadi bumerang. Atau yang ketiga adalah, dia mungkin membacanya. Dia mungkin paham maknanya, tapi dia campakkan kandungannya. Al-Quran menyuruh A, ternyata dia mencari B. Al-Quran menyuruh maju, dia malah mundur. Dia tidak komitmen, padahal dia tahu. Ya, padahal dia tahu ini hukumnya haram, tapi dia terjang. Ini harusnya dia lakukan, ternyata dia tidak lakukan. Hati-hati dengan ini, menjadi bumerang bagi orang tersebut. Jamaah sekalian, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Setelah hadis selanjutnya, ini hadisnya panjang, barangkali kita akan tunda, akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepada kita dengan keberkahan, dengan diisi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang malaikat maut menjemput ajal kita. Mudah-mudahan kita dijemput saat iman kita sedang di puncak-puncaknya, saat kita dalam kondisi yang terbaik, dan kita sangat khawatir malaikat maut menjemput kita saat kita sedang futur. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma amitna alal islam wa sunnah wa ya Allah, wafatkanlah kami di atas Islam kami, di atas iman kami, dan di atas kondisi istiqomahan kami. Hadza bihi wallahu a'lam. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha